Iya. Karena yang saya tahu, mohon maaf ya, bisa jadi kepala sekolahnya itu nggak mensupport itu. Bisa jadi support system yang ada di sekolah itu tidak mendukung guru itu menghasilkan karya gitu. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I drew the blinds. Didn't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So Baik, sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan selalu membersamai kita. Siang ini saya Andi ketemu dengan seorang tamu yang luar biasa, perempuan yang hebat, perempuan yang menginspirasi banyak orang, dan kita akan banyak berbincang dengan beliau siang ini. Beliau adalah Ibu Hajah Saadatul Atiyah, atau bisa saya panggil Bu Ati. Beliau adalah Kepala MTS N16 Jombang. Lokasinya di Tembelang. Karena teman-teman ada yang belum tahu lokasinya ya. MTS N16 itu ada di Tembelang, Jombang. Kenapa saya mengatakan beliau itu perempuan yang luar biasa, yang menginspirasi, yang memberikan contoh yang baik kepada banyak orang? Karena salah satunya adalah ini, kawan-kawan. Buku antologi puisi menjelang pagi karya siswa kelas 8 MTS N16 Jombang. Jikalau kita bicara jikalau Ibu Ati ini tidak memberikan support system yang baik kepada siswa kelas 8 dari MTS 16 ini, tentu buku antologi tidak akan pernah hadir di antara kita. Kebetulan saya sudah membaca bukunya. Cerita-cerita di dalamnya itu, puisi-puisi di dalamnya itu puisi-puisi yang sangat sederhana, tetapi tidak kehilangan makna. Jika kita melihat yang menulis ini adalah siswa kelas 8, tentu kita memaklumi bahwa misalnya pemilihan diksinya yang sangat sederhana, temanya yang sangat sederhana, tetapi bukan itu yang hendak saya bicarakan. Yang ingin saya tanyakan kepada beliau adalah, nggak apa-apa langsung saya tanya gitu, biar santai saja gitu. Iya, silakan. Yang ingin saya tanyakan kepada beliau itu, apa sih yang melatar belakangi Ibu Ati secara pribadi ataupun MTS 16 secara lembaga memberikan kesempatan kepada siswanya mengaktualisasikan diri melalui tulisan. Kalau kita melihat zaman sekarang kan nggak banyak anak yang menulis ya. Iya. Tapi kok jenengan bisa memberikan kesempatan itu pada anak-anak, itu apa yang latar belakangnya sebenarnya? Iya. Bisa saya jawab? Jawab. Terima kasih Pak Andi. Sebetulnya kegiatan menulis ini di Kementerian Agama atau di kementerian lain, khususnya Kementerian Pendidikan, kan sudah dikembang-kembangkan juga ya kaitannya dengan kegiatan literasi. Ya. Kalau literasi sendiri itu kan luas sebetulnya, tapi lebih spesifik lagi sebetulnya literasi itu kan pada menulis. Gitu. Nah, sejak sebelum dikembang-kembangkannya literasi, saya itu sebetulnya sudah kepingin anak-anak itu terbiasa untuk melatih menulis sederhana. Tetapi, dalam berbagai bentuk nih? Iya. Sejak dimunculkan kegiatan literasi oleh Kementerian Agama maupun kementerian yang lain, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya mulai mengajak seluruh stakeholder madrasah untuk memulai belajar menulis. Bukan hanya anak-anak, tapi juga bapak ibu guru. Kalau anak-anak tentunya ini khususnya kepada bidang mata pelajaran bahasa Indonesia ya, dimulai dari kelas-kelas. Nah, di kelas-kelas itu kami siapkan pojok baca, yang di pojok baca itu bukunya dibawa oleh anak-anak sendiri. Oh, anak-anak yang bawa bukunya? Anak-anak yang membawa bukunya. Buku itu dibawa anak-anak dari rumah. Punya buku apapun yang ada di rumah dibawa ke sekolah, nanti saling bertukar. Oh, barter buku gitu ya? Barter membaca buku. Yang dari membaca itu harapan saya anak-anak bisa memberikan pesan ataupun pesan atau catatan-catatan kecil dalam bentuk tulisan. Nah, berangkat dari situ kemudian berkembanglah pada kegiatan literasi yang sesungguhnya. Kemudian selain pojok baca,
saya juga punya program 5 menit membaca, tetapi ini kurang maksimal karena mungkin sosialisasinya kurang maksimal. Di pagi hari sebelum Iya, kegiatan KPN ini? Iya betul. Itu saya harapkan ada 5 menit membaca senyap. Jadi 5 menit sebelum kegiatan semua dimulai itu ada membaca senyap tanpa terkecuali. Siapapun itu, mulai dari semua warga sekolah. Semua warga madrasah. Iya, mulai dari tukang kebun, guru, kemudian anak-anak, tamu pun bahkan kalau misalnya hadir di madrasah pas di jam-jam yang kita tentukan membaca senyap, itu semuanya harus membaca gitu. Terlepas dari apapun yang dibaca gitu ya? Iya, karena di masing-masing tempat itu memang kami siapkan pojok-pojok baca. Termasuk di kantin, termasuk di tempat iya, penjaga sekolah? Awalnya juga enggak. Jadi misalnya kalau di penjaga sekolah kok belum ada, mungkin bisa merapat di front office, itu kan ada pojok bacanya juga. Kemudian di ruang guru juga ada pojok bacanya. Di masing-masing kelas juga ada. Kemudian dulu di kantin juga kami siapkan, tapi tidak bertahan lama karena kembali lagi kepada kebiasaan yang kurang maksimal dilakukan, sehingga tidak maksimal pula hasil yang kami dapatkan untuk program senyap itu tadi, membaca senyap. Tetapi untuk pojok baca insya Allah sampai hari ini masih tetap berjalan, walaupun buku-bukunya memang kayaknya perlu diupdate gitu ya. Jadi kalau anak-anak bosan itu kan mestinya bisa tukar dengan kelas yang lain. Kemudian di samping pojok baca, saya juga merenovasi perpustakaan. Yang perpustakaan itu membuat anak-anak yang datang itu menjadi lebih semangat dalam membaca, karena perpustakaannya tidak seperti perpustakaan pada umumnya. Iya, perpustakaan kayak lama gitu. Yang monoton gitu. Konvensional gitu. Jadi perpustakaannya itu seperti kafe. Perpustakaannya seperti kafe, kemudian di situ juga ada panggung kecil yang bisa digunakan anak-anak untuk tampil, mungkin membaca puisi atau praktek kaitannya dengan kegiatan bahasa Indonesia, dengan speaking bahasa Inggris, mungkin pidato kalau untuk bahasa Indonesia, ataupun kegiatan hadasah untuk bahasa Arab, itu bisa dilakukan perpustakaan karena memang kami siapkan panggung kecil. Dan itu 4 skill itu kan bagian juga dari literasi. Literasi yang diwujudkan dalam bentuk nyata, ya dalam bentuk buku ini seperti antologi puisi menjelang pagi. Jadi ini adalah refleksi dan implementasi dari kegiatan membaca anak-anak selama sekian lama, dan kemudian berwujud pada antologi puisi miliknya kelas 8 MTSN 16 Juni. Harapan saya sih bukan hanya antologi puisi ini, nanti kedepannya ada karya-karya anak-anak secara personal setelah launching antologi puisi. Kalau boleh saya tahu, seberapa besar menurut panjenengan daya dorong yang dimiliki oleh institusi kepada kemampuan anak-anak untuk berkarya? Kami sebetulnya berharap besar dengan kegiatan literasi ini bisa betul-betul nyata dalam bentuk buku begitu. Tapi kembali lagi kepada karakter orang Indonesia ya, secara umumnya mereka tidak suka menulis, tapi mereka suka mendengar gitu. mendengar cerita atau mendengar hal-hal kaitannya dengan hiburan itu dari televisi atau dari film-film, suka melihat begitu, tapi tidak diwujudkan dalam bentuk karya. Nah ini memang butuh perjuangan yang keras untuk saat ini, tetapi sebetulnya ruang yang sudah diberikan oleh pemerintah kaitannya dengan literasi ini menjadi support buat kami para pemangku kebijakan yang ada di sini untuk memaksimalkan kegiatan literasi yang ada di MTS 16. Tadi seperti yang saya harapkan, mudah-mudahan setelah ini akan muncul buku yang lain, karya-karya yang lain dari anak-anak maupun bapak. Kalau misalnya nih, pihak institusi itu mewajibkan guru untuk menghasilkan karya itu sebagai contoh bagi siswa, memungkinkan nggak hal seperti itu? Wajib ya, maksudnya wajib ya, bukan
bukan hanya menyarankan, bukan hanya memberikan himbauan, tapi mewajibkan. Insya Allah bisa. Ini terkait dengan rencana saya waktu itu, dan saya sudah mengajukan proposal perpustakaan dan lab terpadu ke pemerintah, dalam hal ini ke Kementerian Agama melalui dana SBSN. Mungkin bisa dijelaskan perpustakaan terpadu itu apa? Perpustakaan terpadu di situ, jadi di bawahnya itu perpustakaan, di atasnya itu lab, ataupun sebaliknya bisa dibalik begitu. Nah, kalau yang bantuan dari pemerintah ini nilainya miliaran nih, Mas. Dan ini kan sudah saya dapatkan, selain proposal yang baru saya ajukan beberapa waktu yang lalu, saya sudah mendapatkan bantuan ke rumah asrama senilai 4,8 miliar. Nah, harapan saya di tahun mendatang itu MTS 16 mendapatkan bantuan kembali dari Kementerian Agama melalui dana SBSN untuk pembangunan perpustakaan dan lab terpadu. Sementara ini yang terus kami support untuk seluruh stakeholder madrasah kaitannya dengan kegiatan membaca dan literasi itu adalah perpustakaan digital. Karena arah saya nanti adalah digital library. Dan ini alhamdulillah sudah berproses untuk dijilid itu. Sensinya anak-anak itu ngisinya pakai digital. Sebagian bukunya sekitar 500 judul buku itu sudah online, iya, itu sisanya masih offline. Jadi yang kami butuhkan untuk akreditasi perpustakaan itu 2000 judul buku. Ya. Jadi bukan pada jumlahnya buku ya, tetapi pada judul buku. 2000 judul buku itu baru sekitar 1000 buku yang bisa saya lengkapi, lebih sedikit mungkin. Nah itu masih kurang banyak untuk proses dijilid. Maka kami memang selalu minta support dari seluruh stakeholder di madrasah ini untuk memaksimalkan perpustakaan dan membantu ataupun memberikan judul-judul buku atau buku-buku dengan judul-judul yang berbeda untuk melengkapi perpustakaan dalam rangka untuk akreditasi perpustakaan. Ada target nggak? Misalnya di buku-buku yang ada di digital library itu ada target nggak? Misalnya 10% itu adalah karya dari warga MTS 16 gitu. Misalnya ada target gitu nggak? Dari pemerintah? Bukan dari internal MTS sendiri. Iya, kemarin. Misalnya dengan punya target ini dari berapa tadi? 2000 buku gitu? 2000 judul buku itu 5% lah kalau nggak tahu. Iya. 5%-nya karya Iya. warga sini sendiri. Iya. Kemarin kami juga sudah bicarakan dengan tim. Sebagian nanti harus dari karya anak dan guru. Ini juga untuk. Itu sudah ada rencana ke sana? Iya, ini juga untuk Newport. Jika kita memang benar-benar ingin mendapatkan bantuan perpustakaan dan lab terpadu, itu harus disupport dari karya internal kita, dari anak-anak dan bapak ibu guru. Itu kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman. Lagi-lagi mungkin kepada yang tadi disampaikan mungkin passion ya, tapi sebetulnya bukan pada passion, tapi kemauan juga ya. Kalau passion itu kan terus menerus berkarya, tapi kalau memang tidak memiliki potensi ke situ, minimal bisa menghasilkan 1 atau 2 buku sebagai bukti nyata mendukung kegiatan literasi di madrasah. Kita nggak bisa memungkiri bahwa karakter masyarakat di sekitar kita, termasuk kita mungkin ya, kalau tidak dipaksa itu nggak melakukan gitu. Makanya tadi pertanyaan saya adalah bisa nggak guru-guru ini dipaksa untuk menghasilkan satu karya? Bisa. Satu guru satu buku gitu misalnya. Bisa. Sabu-sabu ya. Sabu-sabu itu. Ya. Bisa, insya Allah bisa. Nih. Artinya ketika guru itu sudah bisa menghasilkan karya, siswa melihat hasil karya guru, ada kemungkinan untuk terdorong mereka untuk menghasilkan karya juga. Pasti bisa. Iya, makanya ini tadi yang saya mengatakan, kenapa saya mengatakan beliau itu sangat memberikan inspirasi yang positif kepada banyak orang gitu. Ada banyak rencana di dalam diri beliau yang dimungkinkan untuk dinyatakan gitu ya dalam sebuah bentuk gitu, dan kita sama-sama mendengar tadi bagaimana rencana-rencana besar beliau yang berhubungan dengan pengelolaan institusi gitu. Pertanyaan saya berikutnya adalah begini. Misalnya diadakan semacam lomba kecil-kecilan di internal MTS 16 untuk
setahun sekali lah katakan gitu untuk menilai karya guru terbaik tahun ini, diberikan penghargaan piagam dan segala macam, karya siswa terbaik tahun ini, itu memungkinkan gitu? Sangat memungkinkan. Insya Allah nanti setelah ini akan kami upayakan dan maksimalkan kegiatan literasi yang diawali kemarin sudah dari anak-anak ya, nanti dari Bapak Ibu guru segera kami maksimalkan. Dan tahun ini kan tahun tinggal 3 bulan ya, rasanya terlalu mepet gitu? Ya terlalu mepet. Mungkin di semester berikutnya, berarti semester 2 ya, semester 2 nanti masing-masing guru harus menghasilkan satu karya gitu, insya Allah. Luar biasa, luar biasa. Kita sama-sama menunggu ya kawan-kawan ya. Sama-sama menunggu bagaimana sabu-sabu ini bisa berjalan di MTS 16 ini. Karena yang saya tahu, sepanjang yang saya tahu itu program sabu-sabu itu sudah digaungkan sekian lama, tetapi progresnya tidak karena yang saya tahu, mohon maaf ya, bisa jadi kepala sekolahnya itu nggak mensupport itu, bisa jadi support system yang ada di sekolah itu tidak mendukung guru itu menghasilkan karya gitu. Misalnya guru lebih disibukkan mengurus soal administrasi sehingga tidak punya kesempatan gitu kan, tidak punya kesempatan untuk membiasakan diri menulis dan segala macam gitu. Kalau menurut dengan gimana itu? Ya insya Allah sebetulnya ini kekurangan masing-masing ya. Mungkin pimpinan atau mungkin Bapak Ibu gurunya saling supportnya gitu. Misalnya pimpinan sudah menyupport, gurunya yang kurang respon, atau kadang pimpinannya kurang nagih setelah disampaikan. Sehingga saya kira dua-duanya harus saling memahami bahwa kemarin saya sudah menyampaikan, berarti saya harus menagih, begitu misalnya sebagai pimpinan. Nah, ketika ditagih, guru itu insya Allah, dan saya yakin pasti mereka juga akan memberikan apa yang ditagih oleh kepala madrasah atau oleh pimpinannya. Jadi memang ada kekurangan, upaya-upaya untuk mengarah ke literasi itu memang masih butuh upaya maksimal, masih butuh perjuangan yang ekstra sehingga nanti betul-betul bisa menghasilkan karya yang banyak dari guru maupun dari guru. Saya kira memang untuk kegiatan menulis itu ya gampang-gampang susah ya. Kalau nggak punya passion itu memang juga berat. Iya betul. Jadi mungkin yang diskusi kecil yang tadi kita sampaikan sebelum obrolan ini itu mungkin memang perlu pendampingan khusus dari ahlinya sampai menghasilkan sebuah karya. Gitu. Jadi misalnya ada pelatihan 2 hari, pelatihan menulis buku misalnya. Tidak usah yang buku ilmiah ya, kalau ilmiah itu terlalu berat mungkin, walaupun dari guru itu ada tuntutan untuk PTK, untuk PTK begitu. Tetapi kalau itu biarlah itu menjadi tugas dan kewajiban masing-masing. Tetapi yang menjadi harapan dan keinginan untuk support menjadi madrasah literasi yang mendukung literasi itu bisa dilakukan tentunya ketika madrasah memberikan ruang kepada Bapak Ibu guru melalui pembinaan atau pendampingan yang mengundang ahli, didampingi mulai dari materi sampai menghasilkan sebuah karya. Kalau kita membicarakan buku ini, kebetulan saya sudah membacanya sekali. Ada sedikit keterharuan begitu ya. Terharu maksudnya begini. Sekarang ini tidak banyak orang yang mau atau menyempatkan diri menulis. Lebih banyak kita itu menyerap informasi yang entah itu berguna atau tidak buat kita, itu kita serap semuanya, kemudian kita simpan semuanya dalam diri kita, entah itu akan jadi racun bagi kita atau enggak tahu itu. Pokoknya semuanya kita serap gitu. Dan tidak banyak orang seperti saya katakan tadi yang mau menyempatkan dirinya untuk menulis itu. Kira-kira kalau misalnya di lingkungan MTS 16 ini di kalangan siswanya terutama, Ibu punya kiat nggak untuk mengajak anak-anak itu agar mereka mau menceritakan apa yang ada dalam dirinya melalui tulisan? Iya, berangkatnya itu tadi, berangkat dari membaca, kemudian saya ingin telling story anak-anak itu kepada guru mapel bahasa Indonesia. Itu sudah pernah saya sampaikan ke guru bahasa Indonesia waktu itu, saya panggil semuanya, mungkin sudah lupa ya karena sudah lama. Jadi
upaya-upaya bagaimana sih agar anak itu tergerak menulis. Kalau tidak punya bahan, pasti anak kan sulit menulis. Betul. Nah, biar mereka itu membaca dulu, nggak usah banyak-banyak satu buku. Kalau satu buku itu kalau nggak biasa membaca juga berat. Betul. Satu bab saja, kemudian mereka itu menceritakan ulang mereview kembali atau membuat summary gitu. Nah, summary-nya itu kemudian diceritakan apa sih yang ada dalam isi satu bab itu tadi. Itu sudah pernah dilakukan. Lagi-lagi kurang intensitas ya, sehingga pembiasaan itu belum menjadi sebuah karakter karena memang intensitasnya yang kurang. Gitu. Saya kira kalau nanti intensitas itu ditingkatkan, ini juga akan membantu ketika anak-anak juga dalam ujian ya. Sekarang UNBK itu kan arahnya kan juga pada literasi, numerasi kan begitu. Itu bagian dari literasi semuanya kan, sains. Dan soal-soalnya itu kan soal membaca teks semuanya. Ya, makanya upaya saya itu kalau anak tidak banyak membaca, tidak terbiasa membaca informasi atau apapun atau buku, baik itu buku cerita atau bukan buku cerita tapi buku pelajaran pengetahuan, itu anak akan sulit saat mengerjakan soal-soal UNBK. Betul. Tuntutannya itu satu dikaitkan dengan akademik, yang kedua dikaitkan dengan upaya kita untuk mendukung literasi. Itu sudah pernah kami lakukan dan kami komunikasikan dengan guru bahasa Indonesia. Bahkan waktu itu kami pernah memanggil dari Jawa Pros kegiatan sehari menulis, dan ada beberapa anak yang ditampilkan di Jawa Pos dengan tulisannya yang singkat tapi cukup menggelitik begitu beberapa waktu itu. Itu akan menjadi sesuatu yang indah dan bisa menjadi antologi esai anak-anak, manakala itu bisa dilakukan secara rutin mungkin. Jadi laki-laki kembali keistiqomahan kita ya, betul. Yang harus dijaga memang. Betul, bukan hanya program ya, tetapi mungkin pimpinan dalam hal ini juga harus sering nagih, sering support. Bagaimana, apa itu sudah dilakukan atau belum? Hasilnya bagaimana? Mungkin harus sering-sering begitu. Setelah pimpinan mungkin saya harus lebih sering meminta hasil atau proses yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru maupun oleh anak-anak. Ini seperti itu. Kalau secara kelembagaan, bukan hanya MTS ya, maksudnya banyak hanya di lingkungan MTS sampai artinya kelembagaan secara lebih besar, support system yang diberikan itu memang sudah memberikan ruang yang sangat besar untuk kegiatan literasi ini. Iya, sampai ada program di Kanwil itu kan ada masing-masing madrasah harus mempunyai kelebihan khusus di bidangnya. Bidang apa? Silakan dipilih, literasi kah, sains kah yang ditonjolkan. Tentunya semuanya itu juga menuntut pada membaca kan. Endingnya itu semuanya literasi, hanya literasi itu dalam berbagai bentuk. Betul. Yang kemudian literasi berarti nanti yang diwujudkan bisa menulis, bisa digital ataupun yang lainnya begitu. Atau madrasah lingkungan, madrasah sehat, madrasah religi, itu semuanya sudah ada pakemnya dari Kanwil waktu itu, dan mungkin itu juga perlu dikembangkan lagi karena setelah ganti pimpinan di level bukan di Kanwil ya, bukan di bawahnya itu sekarang nampaknya juga belum berjalan lagi. Mungkin itu juga belum menjadi satu program yang rutin lah. Berarti saya kira ada kemungkinan di institusi yang paling kecil, maksudnya misalnya di MTS 16 itu ada kemungkinan MTS 16 itu nyogrok gitu untuk nyogrok itu bahasa Indonesianya apa ya? Meminta, maksudnya mengusulkan ke institusi yang lebih besar. Ini saya punya program unggulan nih, misalnya kita bicara buku ini punya. Saya punya program unggulan dari sekolah saya adalah untuk bahwa di MTS saya punya program dalam setahun harus sabu-sabu misalnya, tiap kelas harus punya karya cetak misalnya, itu berarti sangat mungkin. Oh iya, karena kami sangat mendukung sekali. Welcome pada semua madrasah dan mendukung
untuk menghasilkan sebuah karya. Bukan hanya buku maksud saya. Bukan hanya buku gitu. Kalau buku oke, misalnya tetapi buku. Sementara ini yang memang betul-betul digaungkan di Kanwil itu menghasilkan karya. Baik itu karya siswa maupun karya guru. Betul-betul itu memang didukung untuk literasi ini. Ada peluang berarti ya, maksudnya bagi MTS 16 untuk sesegera mungkin menyiapkan ubur rampenya agar program itu bisa jatuh ke sini gitu. Oh, kalau support secara material, support secara misalnya begini. MTSN 16 di tahun ini menghasilkan 20 buku karya siswa dan guru. Itu misalnya ya. Kemudian kita mengundang publikasi, launching itu dengan menghadirkan pejabat-pejabat sebagai wujud support, tapi tidak dalam bentuk material. Maksud saya dukungan tadi juga begitu karena yang misalnya kita bicara, saya misalnya kebetulan agak tahu soal programnya Balai Bahasa Jawa Timur gitu nih. Balai Bahasa Jawa Timur memberikan ruang yang selebar-lebarnya kepada kawan-kawan komunitas di daerah untuk mendapatkan support dari mereka, tetapi bukan dalam bentuk anggaran. Ya, supportnya itu program, betul. Misalnya kita hendak membuat acara sebuah pelatihan penulisan gitu, kita hubungi pihak Balai Bahasa, yang menyediakan pematerinya misalnya, begitu misalnya yang saya dengar dari pihak Balai Bahasa, dan juga begitu yang terjadi di Kementerian Agama. Jadi kalau itu dilakukan saat rapat dinas, himbauan untuk Bapak Ibu guru atau anak-anak itu menghasilkan karya begitu. Nah, penerjemahan literasi kemudian diterjemahkan secara detail oleh masing-masing kepala madrasah, dan itu membuat teman-teman memang betul-betul berlomba. Iya, berlomba di madrasahnya, satu dengan yang lain itu saling berlomba untuk menghasilkan karya, banyak karya, dan nanti ada dipamerkan karya guru dan siswa di saat Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Betul. Bahkan ada penghargaannya. Oh, ada penghargaan dari Kemenak juga ya? Iya, dari Kemenak, di Kanwil Surabaya. Rasanya sudah cukup banyak yang kita pergunakan. Terima kasih sekali informasinya dari Sama-sama, Bu Ati. mohon dukungannya, mohon saran dan masukannya. Barangkali nanti teman-teman di madrasah ini atau di MTS 16 ini ingin lebih intens di dalam kegiatan kepenulisan. Mohon dibantu nanti. Kalau saya sih secara pribadi meyakini begini Bu, semesta itu akan mendukung semua hal kebaikan yang kita lakukan, kecil apapun kebaikan yang hendak kita lakukan. Insya Allah. Jika kita bersungguh-sungguh di dalam melakukannya, insya Allah semesta akan mendukung kita. Manjata wajata. Kalau yang bersungguh-sungguh pasti betul sekali. akan diwujudkan. Jadi demikian kawan-kawan yang baik. Perbincangan singkat dengan Bu Ati, ya tidak bisa berlama-lama ya karena dibatasi durasi waktu juga, sama operator kameranya sudah di kode-kode untuk segera mengakhiri. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di lain waktu jika masih ada kesempatan dengan ide-ide yang lain yang mungkin belum tersampaikan dari Bu Ati pada kesempatan kali ini. Insya Allah. Karena saya melihatnya masih banyak sekali ide yang ada di kepalanya Bu Ati untuk diimplementasikan ke kawan-kawan guru, ke murid-murid yang lain gitu ya. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Ati waktunya. Semoga bermanfaat apa yang kita perbincangkan siang ini. Terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3